Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan gimana jadinya kalau dari tengah laut muncul makhluk raksasa menjulang setinggi gedung pencakar langit dan menyemburkan nafas atom dari mulutnya? That would be a reasonable guess, but we took this impression in a money. Yap, kita lagi ngomongin Godzilla, sang monster legendaris dari Jepang. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah Godzilla itu nyata atau cuma karangan fiksi belaka? Yuk kita bongkar bareng dari sejarah kelahirannya, simbolismenya, sampai sains di balik kemungkinan keberadaan monster seperti ini. Godzilla bukan cuma makhluk fiksi biasa. Dia lahir dari rasa trauma, ketakutan, dan kritik sosial. Pertama kali muncul pada tahun 1954 lewat film Jepang berjudul Gojira, karya studio Toho. Pada tahun 1954, Jepang masih meraba luka pasca Perang Dunia Kedua. Bayangan bom atom Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 belum hilang. Korban menderita, kota hancur, dan penduduk trauma berat. Awal film Gojira menampilkan kapal penangkap ikan di Pasifik yang tiba-tiba diliputi kilatan murni tanpa dentuman terdengar dulu. Gambarnya sengaja dibuat mirip ledakan nuklir, cahaya menyilaukan sebelum suara. Ini bukan insiden fiksi. Ia merujuk langsung pada peristiwa Daigo Fukuryumaru, kapal Jepang yang terkena hujan radioaktif dari uji coba bom hidrogen yang bernama Castle Bravo oleh Amerika Serikat di Bikini Atoll pada 1 Maret 1954. Ledakan itu tidak seperti yang pernah dibayangkan sebelumnya. Bukan 1, bukan 2, tapi 15 megaton. Itu artinya lebih dari 1000 kali kekuatan bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Cahaya ledakan menyilaukan langit. Gelombang kejut menjalar ribuan kilometer. Abu radioaktif naik ke atmosfer dan jatuh seperti salju mematikan. Seluruh awak kapal yang berjumlah 23 orang terpapar radiasi. Kulit mereka terbakar, rambut rontok, dan tubuh mulai melemah. Satu persatu jatuh sakit. Kuboyama Eikichi, operator radio kapal pada saat itu, menjadi korban pertama dalam sejarah yang meninggal karena senjata nuklir di masa damai. Insiden ini mengguncang Jepang. Pasar ikan hancur. Kepercayaan publik runtuh dan mulai bertanya apa harga dari kekuatan nuklir. Kini kapal itu masih ada, diam, tak terlupakan. Sebuah pengingat akan bahaya yang datang, bahkan saat langit tampak cerah. Film ini jadi simbol dari ketakutan rakyat Jepang terhadap efek senjata nuklir. Dalam ceritanya, Godzilla adalah makhluk purba yang terbangun dan bermutasi karena uji coba bom hidrogen di lautan. Makanya Godzilla awalnya digambarkan bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai kekuatan alam yang marah akibat ulah manusia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti. Secara ilmiah, mungkin nggak sih makhluk sebesar Godzilla benar-benar ada? Jawabannya sangat tidak mungkin, dan ini alasannya. Yang pertama, masalah biomekanik dan fisika. Godzilla punya tinggi rata-rata antara 100-120 meter, tergantung versi filmnya. Kalau makhluk segede itu beneran hidup, tulangnya harus super kuat, dan jantungnya harus mampu memompa darah ke tubuh sebesar itu. Itu pun udah bertentangan sama hukum biomekanika. Pada tahun 2013, studi dari University of Leicester bahkan menyebutkan kalau berat Godzilla versi film 2014 bisa mencapai 164.000 ton. Dan itu nggak mungkin ditopang oleh struktur tulang biologis apapun.
Yang kedua, masalah energi dan makanan. Makhluk segede itu butuh kalori dalam jumlah gila-gilaan buat bertahan hidup. Kecuali dia makan pembangkit listrik setiap hari. Kayaknya sih bakal mati kelaparan sebelum bisa ngancurin sebuah kota. Yang ketiga adalah masalah lingkungan. Ekosistem bumi sekarang nggak mendukung makhluk sebesar itu. Dinosaurus terbesar zaman dulu aja kayak Argentinosaurus yang hidup pada akhir periode Cretaceous. Sekitar 97 hingga 94 juta tahun yang lalu, cuma setinggi 20 meter dan udah termasuk monster waktu itu. Kita masuk pada bagian paling menarik. 71% permukaan bumi adalah laut dan lebih dari 80% wilayah laut belum pernah dieksplorasi secara penuh. Makhluk laut dalam seperti colossal squid, giant isopod, fangtooth fish, sampai hiu purba seperti megalodon yang dulu panjangnya bisa 15-20 meter. Jadi bukti kalau laut menyimpan banyak rahasia. Jadi walau bukan Godzilla, makhluk aneh dan besar bisa aja masih bersembunyi di bawah sana. Godzilla bukan cuma monster, dia juga jadi ikon budaya global. Mulai dari monster jahat, jadi pahlawan, bahkan sekarang jadi simbol perlawanan manusia melawan kekuatan alam dan teknologi. Filmnya berkembang dari Godzilla tahun 1954 sebagai bentuk kritik terhadap bom nuklir. Kemudian Godzilla vs Mothra, Mechagodzilla dan lain-lain sebagai hiburan dan monster war. Hollywood versi 2014 dan 2021 sebagai blockbuster aksi dengan visual super canggih. Setiap era punya makna sendiri dalam menggambarkan Godzilla. Seandainya kita punya spekulasi liar, bagaimana jika dibalik auman dan penghancuran kota oleh Godzilla adalah refleksi dari ketakutan manusia itu sendiri. Takut pada perang nuklir, takut pada teknologi yang lepas kendali, takut pada alam yang membalas karena manusia yang serakah. Godzilla jadi semacam alarm keras bahwa kita nggak bisa main-main dengan kekuatan alam. Jadi apakah Godzilla itu nyata? Secara fisik sih enggak, tetapi mustahil secara ilmiah. Tetapi secara simbol dan budaya, itu akan menjadi kekuatan yang sangat nyata. Dia mewakili rasa takut dan peringatan. Dan yang jelas, Godzilla ngajarin kita satu hal. Kalau manusia terus cari masalah sama alam, ya siap-siap dibalas. Bagaimana menurut kalian? Kalau beneran muncul monster raksasa dari laut, lo kabur duluan atau malah nge-live TikTok nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like kalau lo suka topik-topik seperti ini. Dan subscribe biar gak ketinggalan bahasan lain soal sejarah, mitos, dan sains.